Salam jumpa Sobat YouTube, Senggolan TV Channel akan berbagi tentang spot yang unik, lokasi wisata, perjalanan, sejarah dan lain sebagainya. Mari kita simak video kali ini. Di telinga warga Jakarta pada umumnya, MH Thamrin tentu bukanlah sebuah nama yang asing. MH Thamrin adalah nama sebuah jalan sepanjang 2,5 km di Jakarta Pusat, dimulai dari Bundaran Bank Indonesia hingga Monumen Selamat Datang. Namun tidak banyak warga Jakarta yang tahu siapa pemilik nama MH Thamrin sebenarnya. Nama jalan tersebut diambil dari sosok pahlawan nasional bernama lengkap Muhammad Husni Thamrin. Riwayat hidup tokoh asli Betawi ini diabadikan di sebuah museum yang juga menggunakan namanya, di Jalan Kenari 2 nomor 15, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Museum MH Thamrin dulunya merupakan markas para pejuang kemerdekaan. Berdasarkan informasi dalam situs museumjakarta.com, MH Thamrin membeli gedung tersebut dari seseorang yang berkebangsaan Belanda, yaitu Meneer de Haas. Bangunan ini dulunya digunakan sebagai sekretariat Organisasi Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Kala itu, gedung ini diberi nama Gedung Pemufakatan Indonesia. Di ruangan depan dari museum ini terdapat perabot peninggalan keluarga MH Thamrin, kursi meja tamu, radio, meja rias, lemari pakaian, dan belangkon gaya Solo. Di sisi kiri tergantung beberapa foto tokoh Betawi berikut keterangannya. Ada musisi Ismail Marzuki, jagoan entong gendut pemimpin pemberontakan di Condet melawan Hindia Belanda pada tanggal 5 April tahun 1916. Terdapat juga foto dari tokoh NU pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan anggota DPR hasil pemilu 1955, Mahbub Junaidi, pahlawan nasional Haji Nur Ali dari Bekasi, dan Syekh Usman. Di tengah ruangan tertata puluhan kursi pengunjung berikut perangkat musik Betawi, gambang kromong, dan tanjidor. Di etalase kaca terpasang penjelasan tentang kesenian Betawi, seperti tari cokek dan tari topeng. Selanjutnya, dari sisi kanan museum hingga menjelang pintu keluar, tampak sederetan poster di etalase kaca, yang mengisahkan peran bermacam kelompok pergerakan dalam meraih kemerdekaan RI. Jelang pintu keluar, ada replika kereta jenazah yang membawa MH Thamrin menuju pemakaman karet bifak. Kala itu, masyarakat berduyun-duyun mengantar kepergian tokoh ikon kota Jakarta tersebut. Salah satu poster di Museum MH Thamrin menjelaskan, Ir Soekarno memelopori berdirinya satu federasi partai politik, yakni PPPKI dalam pertemuan di Bandung, 17–18 Desember tahun 1927. Pertemuan dihadiri perwakilan organisasi, antara lain Syarikat Islam, Budi Utomo, PNI, Pasundan,
Sumatera Bon, kaum Betawi, dan kelompok studi Indonesia. Dua tokoh penting PPPKI adalah Soekarno PNI, simbol nasionalisme kiri non-kooperatif, dan M.H. Thamrin, wakil perkumpulan kaum Betawi simbol nasionalisme kanan kooperatif. Pada tahun itu, lewat perkumpulan kaum Betawi, M.H. Thamrin menjadi anggota Dewan Rakyat. Bersama organisasi kedaerahan lainnya, perkumpulan kaum Betawi bersatu dalam Partai Bangsa Indonesia. Jejak kepartaian, M.H. Thamrin dimulai saat mengetuai Partai Indonesia Raya Parindra, sejak Mei tahun 1938, menggantikan Dr. Sutomo yang meninggal. Parindra adalah peleburan kelompok Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Pada tanggal 21 Mei tahun 1939, M.H. Thamrin memelopori pendirian Gabungan Politik Indonesia, GAPI, yang pertemuannya di gedung PPPKI. GAPI gabungan partai, seperti Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Gerindo, Partai Persatuan Minahasa, Partai Katolik, dan Partai Pasundan. Sejak GAPI terbentuk, tanggal 4 Juli tahun 1939, gedung PPPKI tak pernah tidur lagi. Apalagi, setelah GAPI mendorong terbentuknya Aksi Indonesia Berparlemen. Salah satu keterangan di museum menyebut, pembangunan pintu air Manggarai 1922 juga salah satu ide M.H. Thamrin. Keberanian M.H. Thamrin, termasuk menyoroti politik dalam negeri Belanda, membuat ia diintimidasi. Rumahnya di Sawah Besar digeledah dan diisolir pemerintah Hindia Belanda. Demikian perjalanan hidup dan karir M.H. Thamrin berujung tanggal 11 Januari tahun 1941. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalam.